di kebaktian online pada pagi ini. Sepercaya setiap kita yang ada pada pagi ini akan diberkati lewat daripada pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Mari kita menyembah Tuhan di dalam sifat doa kita. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya ya Bapa. Kami ingin ya Bapa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Terus ya Bapa menyembah Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Hidup dalam kasih-Mu ya Bapa. Haleluya. Yesus
Lalu anugerah-Mu ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
Salam jemaat Tuhan Gereja Grace Sri Muda dan bagi jemaat Tuhan yang bersama menonton kebaktian online pagi ini. Biar kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan Bapa dan Yesus Kristus dan sukacita daripada Roh Kudus menyertai semua. Kita bersyukur pagi ini oleh anugerahnya kita dapat bersama dalam kebaktian secara online pagi ini. Segala pujian bagi Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kerana belas kasihannya lah yang amat teramat besar. Dia telah mengaruniakan kita kelahiran baru dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Dengan demikian kita hidup dengan harapan yang tidak akan binasa dan kita mengharapkan warisan yang tidak mungkin reput, tercemar atau lenyap, disimpan untuk kita di surga olehnya. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi, saya akan membawa satu tajuk daripada firman Tuhan, yaitu peringatan dari nubuatan. Kerana Tuhan memang dalam firman-Nya dari Alkitab banyak nubuatan, dan kita akan memperhatikan satu peringatan dari nubuatan yang terdapat dalam firman Tuhan, yaitu dalam Zekaria bahagian 9. Kita akan membaca ayat 1 hingga 8. Zekaria bahagian 9 ayat 1 hingga 8. Saya akan membaca daripada versi Borneo, Alkitab versi Borneo bagi kita. Firman Tuhan ayat 1, pernyataan ilahi. Firman Tuhan datang atas tanah Hadraka dan akan berhenti di Damasik. Kerana mata manusia dan mata semua suku orang Israel tertuju kepada Tuhan. Juga atas Hamat yang berbatasan dengannya, serta atas Tyrus dan Sidon, walaupun mereka sangat bijak. Tyrus membina bagi dirinya suatu kubu, ditimbuninya perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Tetapi Tuhan akan mengambil harta miliknya dan memukul kekuatannya di laut, lalu ia akan musnah dimakan api. Askelon akan melihat lalu menjadi takut. Gaza akan sangat gemetar, dan juga Ekron kerana harapan besarnya mengecewakan. Raja Gaza akan binasa dan Askelon tidak akan dihuni lagi. Suatu keturunan campuran akan tinggal di Asdod. Aku akan melenyapkan keangkuhan orang Filistin. Aku akan menyingkirkan darah daripada mulutnya dan kejijikan dari antara giginya. Saki-baki orangnya pun akan menjadi milik Allah kita dan menjadi seperti ketua kaum di Yahuda. Orang Ekron akan seperti orang Yabus. Ayat 8, aku akan mendirikan kemah dekat baitku sebagai pengawal, sehingga tidak ada seorang pun yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas melintasnya, karena sekarang aku sendiri mengawasinya. Kita berdoa sebelum kita meneliti firman Tuhan. Bapa, kami telah membaca nubuatan terdapat dalam firman-Mu. Bapa, kami tahu ini ada penyataan daripada ilahi, daripada Tuhan, dan tolong kami Tuhan supaya hati kami terbuka, supaya minda kami juga Tuhan memikir apa yang Tuhan nyatakan ini. Dan tolong hamba menyampaikan, biar apa yang hamba sarankan Tuhan, ya terangkan Tuhan, biar ini Tuhan yang daripada Engkau untuk umat-Mu. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu terus mendorong kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan dan mengenal Tuhan yang telah menyelamatkan kami, yang mengasihi kami. Oleh itu kami minta
campur tangan Tuhan, roh Tuhan ada bersama kami dalam penyampaian dan pendengaran firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga, kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi, saya terdorong membawa firman Tuhan dari petikan firman ini karena mungkin ramai yang kita telah tahu tentang kejadian yang sangat menggeparkan minggu yang lepas, yaitu letupan besar-besaran di pelabuhan Beirut di negara Lebanon. Dan pada itu, saya juga sedang membaca buku Zekaria ini sebagai renungan saya ketika ini. Dalam buku Zekaria yang kita baca tadi, lebih-lebih kita tahu bahwa ini buku Zekaria adalah penuh dengan nubuatan. Ini kenaya nabi dan apa yang disampaikannya adalah nubuat. Jadi dalam bahagian 9 ini ada dia menyentuh tentang 2 bandar di Lebanon, yaitu Tyrus dan Sidon. Dan kedua bandar ini masih wujud. Ini adalah bandar purba dan bandar ini masih ada ketika ini di negara Lebanon. Oleh itulah saya terdorong supaya kita sama meneliti bagian firman ini. Kalau kejadian yang berlaku itu mengenapi firman Tuhan ini. Jadi kita akan melihat bagaimana kita approach firman Tuhan ini. Kita akan melihat bagian ini mengikut ayat-ayatnya. Yaitu kita melihat ayat 1 sebagai dikata penyataan ilahi. Kita melihat ayat 2 hingga 4 bagian ini Tyrus dan Sidon. Dan ayat 5 dan 7 yaitu ada 4 bandar Palestina yang diterangkan. Dan yang terakhir ayat 8 kita melihat janji Tuhan. Begitu kita approach, begitu kita melihat bahagian firman Tuhan ini. Dalam ayat 1 kita telah baca, saya baca sekali lagi. Penyataan ilahi firman Tuhan datang atas tanah Hadrak dan akan berhenti di Damsyik, karena mata manusia dan mata semua suku orang Israel tertuju kepada Tuhan. Pertama yaitu penyataan ilahi, yaitu apa arti penyataan? Dalam 2 perkataan ini. Pertama penyataan. Apa arti penyataan? Dia kata ini ada dalam terjemahan ini adalah burden, beban Tuhan. Mengapa ya satu beban? Saya percaya ini kena perkara yang ini yang dinubuat ini, tidak diambil mudah. Kena akan ada akibat yang berat bila ianya berlaku. Perkara ini berat di hati Tuhan. Kena akibat daripada apa akan terjadi, akan membawa kemusnahan dan kematian. Jadi itu saya fikir dan percaya bukannya senang, menjadi beban bagi Tuhan bila dia menyatakan ini, yaitu penyataan ini, yaitu beban dia. Dan juga dia kata ini ada ilahi, yaitu ianya berpunca ataupun adanya daripada Allah atau daripada Tuhan. Jadi dalam ilahi kita melihat yaitu ada kedaulatan. Ada kedaulatan to sovereignty. Yaitu perkara ini akan terjadi dan ianya akan terjadi. Tapi Tuhan mempunyai pengetahuan dan bidang kuasa tentang apa yang berlaku dan akan berlaku. Jadi bila kata ilahi adalah ada kedaulatan dan juga kena ia ilahi, ianya juga daripada yang maha kuasa, omnipotent, yaitu dia berkuasa untuk bertindak atas apa yang berlaku dan yang akan berlaku. Tidak ada yang dapat menghalang perbuatannya. Dan juga perbuatan Tuhan selalunya akan mendatangkan kebaikan yang kekal. Walaupun dalam kita tahu, lihat atau kita hadapi, melihat
banyak kematian dan kemusnahan, tapi Tuhan tahu apa yang Dia lakukan dan mengapa kejadian itu terjadi. Tapi yang kita pasti, Tuhan mau yang terbaik, untuk kebaikan. Dan ini adalah yang Tuhan rencanakan, yaitu kebaikan yang kekal. Dan juga daripada perbuatan Tuhan, apa yang berlaku adalah supaya rencananya berjalan, supaya apa yang Tuhan rencana untuk manusia, untuk dunia ini, supaya ianya terus berjalan. Karena Tuhan ada rencana, ada rancangan untuk manusia. Dan juga karena Dia ilahi, Dia maha ada ataupun sentiasa ada. Dia omnipresent. Jadi Dia akan sentiasa ada dalam setiap yang berlaku. Dia sentiasa mengambil tahu apa yang berlaku, dan tidak ada yang berlaku di luar kuasa, di luar ketentuan, dan di luar pengetahuannya. Dan ilahi juga bermakna Dia juga maha adil. Jadi karena Dia maha adil, Dia akan menghakimi. Dia kena tahu Allah sangat benci dengan ketidakadilan dan kejahatan. Jadi Tuhan akan menghakimi, dan Tuhan Allah juga sangat benci dengan kebohongan dan kepalsuan. Dan Allah juga sangat benci dengan bahala, yaitu termasuk kemegahan manusia. Dan juga ilahi, yang kita tahu bahwa Allah kita juga Allah yang kasih. Jadi Allah sangat mengasihi. Dia tidak mahu sebenarnya manusia ditimpa penghakimannya. Jadi Dia buat jalan. Dia buat jalan supaya Dia buat jalan dalam anaknya Yesus Kristus untuk manusia dibenarkan dan diampuni dan ditebus. Yaitu kita dibenar, yaitu kita dapat berhadapan dengan Tuhan karena dosa kita diampuni dan dosa kita ditebus. Dan ini adalah karena Allah begitu mengasihi kita, seperti kita tahu dalam Yohanes 3:16. Begitu Allah mengasihi dunia ini sehingga Dia memberi anaknya yang tunggal itu datang ke dunia ini supaya untuk setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Juga dalam ayat 1, yaitu tentang kata ada firman Tuhan, yaitu firman Allah. Dan dalam firman Allah ada dua yang saya ada, yaitu pertama tentang kerjaan Allah, yaitu bagaimana kita memasuki kerjaan Allah. Di firman Tuhan selalunya akan menyentuh bagaimana kita memasuki memasuki kerjaan Allah, dan juga tentang kerjaan 1000 tahun Tuhan Yesus di bumi ini yang akan datang. Dan juga dalam nubuatan, firman Tuhan adalah tentang kerjaan yang selama-lamanya bersama dengan Allah. Dan yang kedua adalah tentang Yesus Kristus. Firman Tuhan ditulis adalah karena Yesus Kristus, adalah tentang Yesus Kristus, yaitu Dia sebagai Raja segala raja, karena Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, King of Kings and Lord of Lords. Dan yang keempat tentang dalam ayat 1 kita lihat lagi, dia kata
firman Tuhan datang ke atas Hadrakah dan akan berhenti di Damasik, Damsik, yaitu bermula di Hadrak dan berakhir di Damsik. Apa yang berlaku di Lebanon ini? Akan ada sakut paut dengan nubuatan firman Tuhan. Saya percaya yang tentang nubuatan ini, yaitu tentang nubuatan di Lebanon, yaitu bermula di Hadrakah, yaitu Lebanon. Jadi suatu kejadian juga akan berlaku di Damsik, dan adalah yang terakhir. Ia akan berakhir di Damasik, seperti firman Tuhan. Jadi apa yang terjadi di Lebanon bermula di Lebanon dan akan jadi satu kejadian lagi. Dan ada kejadian yang terjadi, yaitu di Damsik, yaitu di negara Syria. Jadi kita tahu pergolakan di Syria sekarang pun memang ada sakut paut dengan negara Lebanon. Jadi tentang Damsik sendiri, Yesaya 17 ayat 1 bernubuat, penyataan ilahi tentang Damsik. Sesungguhnya Damsik akan disingkirkan sehingga tidak lagi menjadi sebuah kota. Dia akan menjadi timbunan puing. Jadi itu dalam ayat 1. Dan terakhir dalam ayat 1 ini dia kata, kerana mata manusia dan mata semua suku orang Israel tertuju kepada Tuhan. Jadi nubuatan ini adalah untuk semua manusia. Seperti pertama, mata manusia, yaitu manusia sejagat, yaitu dalam manusia dalam dunia ini, semua manusia di bumi ini. Jadi ini adalah nubuatan untuk semua manusia. Dan juga dia kata mata semua suku orang Israel. Jadi ada nubuatan ini juga khasnya untuk orang Israel. Jadi mengapa ini ditulis kepada manusia sejagat? Sebenarnya nubuatan ini untuk semua manusia di bumi ini adalah supaya kita, manusia yang bermusuh dengan Tuhan, bertobat. Kita akan menyentuh ini dalam ayat 2 hingga 4 nanti. Kedua, supaya kita manusia sejagat mengerti ada kedudukan Israel di mata Tuhan. Memang kita dan ramai rakyat Israel juga tidak setuju dengan pelakuan penindasan atas orang-orang Palestin oleh kerajaan Israel sekarang. Sebenarnya ramai pemimpin-pemimpin yang ada di negara Israel sekarang ini masih dalam kegelapan. Ramai daripada mereka masih dikaburi dengan ajaran nenek moyang seperti ajaran Talmud. Dan ini bukannya ajaran Alkitab, yaitu bukannya ajaran Torah ataupun Taurat. Ajaran ini memang menentang semua orang, termasuk orang-orang yang menjadi Kristen. Dan juga negara Israel adalah negara yang sekular, jadi terdapat ramai juga pemimpin. Mereka mempunyai fahaman liberalisme atau sekular. Sebenarnya Israel bukannya sebuah negara Kristen mungkin yang seperti yang kita sangkakan. Peratus orang Kristen adalah sangat sedikit dan mungkin tidak sampai 3% saja. Dan dinubuat juga dalam peperangan yang sudah dan akan datang, yaitu yang terakhir, Israel sendiri
akan berdepan dengan negara-negara yang datang menyerang dan mahu menaklukinya. Tiada negara yang mahu membantu Israel, tapi Tuhan sendiri akan datang menyelamatkan Israel. Jadi itu tentang ayat 1. Kita belajar tentang apa yang pengertian daripada firman Tuhan dalam ayat 1, nubuatan dalam ayat 1. Sekarang kita masuk dalam ayat 2 hingga 4, yaitu tentang Tyrus dan Sidon. Dan ini yang kita ambil perhatian pagi hari ini, yaitu dalam ayat 2 hingga 4 ini. Pengajaran kita seperti yang saya kata tadi dari awal, mungkin kejadian yang berlaku ada hubungan dalam bahagian ini, dalam ayat 2 hingga 4 ini. Saya baca sekali lagi ayat 2. Juga atas Hamat yang berbatasan dengannya, serta atas Tyrus dan Sidon, walaupun mereka sangat bijak, Tyrus membina bagi dirinya suatu kubu, ditimbuninya perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Tetapi Tuhan akan mengambil harta miliknya dan memukul kekuatannya di laut, lalu ia akan musnah dimakan api. Jadi tragedi yang terjadi sangat menyayat hati mendengar ataupun kita melihat ratusan nyawa korban, ribuan orang yang mengalami kecederaan, begitu banyak kemusnahan harta benda, dan termasuk gudang-gudang makanan. Dan terdapat lebih 300.000 orang hilang tempat kediaman. Tempat kediaman mereka tidak dapat diguna. Mereka tidak dapat diam di tempat lagi. Dan kejadian ini berlaku pada masa rakyat Lebanon dalam keadaan yang begitu sukar. Sudah pun daripada kejatuhan ekonomi, wabak COVID-19, dan ketidakstabilan politik. Masa dan keadaan yang sudah begitu teruk dan malapetaka ini berlaku. Jadi kita belajar tentang dua bandar di Lebanon ini, Tyrus dan Sidon. Dari ayat 2, serta Tyrus dan Sidon, walaupun mereka sangat bijak. Kita melihat Tyrus, apa yang dia lakukan. Ayat 3, Tyrus membina bagi dirinya suatu kubu, ditimbuninya perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Jadi kita melihat Tyrus, dia membina bagi dirinya suatu kubu, castle atau fortress, yaitu suatu tempat yang sangat kebal, kubu, dan bukan senang dimasuki. Jadi ini adalah apa yang tentang kubu ini. Ini adalah apa-apa yang Anda andalkan untuk melindungi dari ancaman musuh. Kehidupan yang membina
keselamatan sendiri. Yaitu tempat tinggal itu memang penting, tapi bukannya sampai membina kubu. Karena ini melihat bahwa kita, kekuatan keselamatan kita adalah dalam tangan kita. Jadi ini yang terus lakukan. Dia membina bagi dirinya suatu kubu, dan juga dia menimbun perak seperti debu, yaitu dia mencari dan mementingkan uang ataupun duit, yaitu dia mengumpul kekayaan, kehidupan yang mengejar dan mementingkan kekayaan. Dia mau memiliki kekayaan. Sebenarnya kita memiliki simpanan keuangan itu juga penting, tapi bukannya segala-galanya. Jangan ini ya, yang dia berlaku, yaitu dia menimbun perak, yaitu mencari dan mementingkan duit ataupun mengumpul kekayaan. Ketika apa yang Tyrus lakukan, yaitu dia mengumpul emas seperti lumpur di jalan. Percaya ini adalah kehidupan yang hanya mementing dan menggumpul kemewahan. Hidup penuh dengan kemewahan. Dan juga kehidupan yang selesa memang penting, tapi tidak menjadi keutamaan dalam hidup. Jadi apa kebijaksanaan Tyrus? Tyrus tidak ada satu, yaitu dia tidak ada pertobatan, hanya kemegahan diri dan bahala, tiada Tuhan tetapi keduniaan. Yang mempunyai kebijaksanaan duniawi. Jadi apa yang berlaku di Tyrus adalah penghakiman. Ayat 4. Tetapi Tuhan akan mengambil harta miliknya dan memukul kekuatannya di laut. Lalu ia akan musnah dimakan api. Ya, kita telah menyaksikan kemusnahan dari letupan api. Jadi biarlah yang terjadi di pelabuhan di kota Beirut ini, yang kita saksi tadi, menyadarkan kita untuk kita mencari kebijaksanaan surgawi. Jadi apa kebijaksanaan surgawi? Pertama, kesederhanaan. Jangan membuat kekayaan atau kemewahan dunia menjadi bahala dalam hidup. Dan juga mementingkan perhubungan dengan Tuhan. Pentingnya untuk kita juga membina kehidupan rohani, yaitu dengan mengutamakan Tuhan dan menggunakan hidup melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Kita juga bertobat, merendah diri di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan, ini adalah beban yang akan berlaku bila umat manusia meniadakan Tuhan, melakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bukannya suka menghukum seperti yang kita tahu, tapi dia lebih suka manusia bertobat. Apa yang berlaku yang menggempa begini selalunya adalah amaran dari Tuhan. Tuhan, Dia yang berkuasa, dan Dia akan membiarkan kemusnahan dari kuasa kegelapan melakukan malapetaka begini untuk menyadarkan kita, untuk kita supaya tidak mengharapkan apa yang kita ada untuk kemegahan diri. Tuhan tidak mahu kita menerima penghakiman, tapi menerima pemberkatan untuk hidup kita.
Tuhan menggunakan peristiwa begini untuk mengajar dan menyadarkan kita. Biar kita tergerak hati dan menilai perkara sementara yang boleh musnah dan dengan sekelip mata saja dalam hidup kita. Dan biar kita melihat kejadian ini, mencari perkara-perkara yang kekal dan tidak boleh musnah oleh malapetaka di dunia ini. Apa yang kekal adalah hanya dalam Yesus Kristus. Hanya dengan memiliki Yesus Kristus, hanya memiliki Tuhan Yesus, kita memiliki hidup yang benar, hidup yang kekal. Karena Yesus memberi kebenaran kehidupan. Itu yang kita belajar daripada Tyrus. Sebagaimana Sidon, tidak banyak tertulis tentang Sidon, tapi kita percaya dia bijak dan ada pertobatan. Karena pertobatan membuatnya tidak mengalami penghakiman dan kemusnahan, yaitu dia memiliki kerendahan diri dan bertobat dari kemegahan dan kekuatan diri. Tuhan mahu kamu datang kepadanya dengan mengakui dosa dan percaya kepadanya untuk menjadi juru selamat dan Tuhan. Ini yang Tuhan mau kita, supaya kita tidak mengalami penghakiman. Kita datang dengan rendah diri dan bertobat daripada kemegahan diri, yaitu kita mengakui dosa kita, seorang yang berdosa, dan percaya kepada Tuhan Yesus yang mati untuk menebus dosa kita, supaya dia menjadi juru selamat. Dia yang menanggung, yang menebus dosa kita, dan ambil dia sebagai Tuhan. Dan oleh itu kamu dijanjinya memiliki hidup yang benar dan kekal, karena tidak ada kepalsuan, tidak ada kehampaan, tidak ada yang tidak ada yang sementara dalam Tuhan Yesus. Semua Yesus adalah kebenaran dan yang kekal. Jadi kita akan masuk dalam bahagian ketiga tentang, yaitu ayat 5 hingga 7. Ini tentang 4 bandar, Askelon, Gaza, Ekron, dan Asdod. Apa yang kita belajar daripada mereka? Saya baca sekali lagi. Askelon akan melihatnya lalu menjadi takut, Gaza akan sangat gemetar, dan juga Ekron karena harapan besarnya mengecewakan. Raja Gaza akan binasa dan Askelon tidak dihuni lagi. Suatu keturunan campuran akan tinggal di Asdod. Aku akan melenyapkan keangkuhan orang Filistin. Aku akan menyingkirkan darah daripada mulutnya dan kejijikan daripada giginya. Saki-baki orangnya pun tidak menjadi milik Allah kita. Saki-baki orangnya pun menjadi milik Allah kita dan menjadi seperti ketua kaum di Yehuda. Orang Ekron akan seperti orang Yabus. Jadi kita belajar ada 3 bandar. Dan pada ini 3 bandar, Askelon, Gaza, dan Asdod. Kita melihat walaupun melihat penghakiman Tuhan dan berasa takut dan menderita, tapi semuanya tidak mahu bertobat. Jadi kenapa? Sudah pun mengalami penderitaan, sudah pun mengalami ketakutan, tapi tidak
juga mau bertobat. Ini kalau dalam kegelapan dan mempunyai hati yang sangat keras, tidak ada yang dapat menyadarkan. Apa yang akan terjadi bila tidak ada pertobatan? Tentunya penghakiman. Raja Gaza akan binasa. Kuasa akan diambil. Pemerintah akan diambil. Tentang Askelon tidak akan didiami lagi. Tiada penghuni, tiada penduduk. Tentang Asdod, kebanggaan dilenyapkan. Kemegahan diri dihancurkan. Tetapi ada juga yang bertobat. Bagi yang bertobat, ada setengah yang bertobat, Tuhan akan melakukan sesuatu untuk membebaskan. Yaitu Tuhan sendiri, seperti ayat 7a itu, aku akan menyingkir darah daripada mulutnya dan kejijikan daripada giginya. Yaitu Tuhan akan melepas dari menyembah berhala, apa yang mengikat dan yang menyesatkan itu. Kalau yang bertobat, Tuhan akan melepas daripada ikatan dan penyesatan yang dalam hidup. Dan kena ada pertobatan, mesti ada peberkatan bagi mereka. Dari yang bertobat saki-baki, orangnya pun akan menjadi seperti milik Allah kita dan menjadi seperti ketua kaum di Yehuda. Mereka boleh bekerja sama dan menjadi pemimpin dalam pemerintah Israel. Bagi yang bertobat, Tuhan memberi mereka menjadi milik Allah, keluarga Allah, dalam kerajaan Allah, dan juga mereka menjadi pemimpin dalam kerajaan dan pemerintah Israel. Jadi boleh bekerja sama dengan pemerintah Israel. Tentang badai Ekron yang satu bandar ini, saya percaya ini ada pertobatan untuk bandar ini, yaitu ayat 5. Ekron, kena harapan besarnya mengecewakan. Dalam Bible Apostle Bible Polyglot, for she shall be ashamed of her transgression. Dia begitu malu atas dosanya, pelanggaran dia. Jadi ini ada pertobatan, dan kena dia bertobat, orang Ekron menjadi seperti orang Yebus, orang yang mendirikan kota Yerusalem pertama. Dan ini orang Yebus adalah yang mendiri kota Yerusalem yang pertama. Pas itu ditawan oleh Raja Daud. Dari situ mendapat bagian dalam pembangunan kota Yerusalem. Dan yang terakhir ayat 8, ini adalah janji Tuhan ataupun tindakan Tuhan. Janji Tuhan bagi yang mengutamakan dia dalam hidupnya. Tuhan sendiri berkata, ayat 8, aku akan mendirikan kemah dekat baitku sebagai pengawal, sehingga tidak ada seorang pun yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas melintasnya, karena sekarang aku sendiri mengawasinya. Jadi Tuhan menjadi pelindung. Tuhan sendiri yang berkawal untuk menjaga keselamatan. Tuhan sendiri mengawasi semua apa yang kita miliki. Kita dilindungi dari bencana dan malapetaka. Yaitu pertobatan. Itu yang Tuhan mahu bagi umat manusia. Tobat daripada mengikut
sejalan sendiri dan bertobat daripada apa kita lakukan lawan tentang rencana Tuhan untuk negara Israel. Jadi ini adalah apa tindakan kita. Tindakan kita, utamakanlah Tuhan. Cari kebenaran daripada Tuhan. Bertobat bagi diri kita, keluarga, negeri, dan negara. Dan saya juga minta umat Tuhan supaya kita berdoa untuk umat Tuhan di Lebanon. Karena kawasan yang kena tempias letupan adalah bagian di mana ramai orang Kristen. Dan rakyat Lebanon sekarang ramai yang dalam kebingungan. Biar ada pertobatan dan membuka hati kepada Tuhan yang benar. Dan saya akhiri firman Tuhan dan doa yang saya mau untuk kita umat Tuhan di Gereja Grace Sri Muda dan kamu yang menonton program online ini. Ini doa saya bagi kita semua. Bapa Tuhan yang di surga, dimuliakan namamu. Bagi umatmu hamba berdoa, semoga Yahweh Elohim menyucimu dengan sempurna dan memelihara roh, jiwa dan jasadmu, agar tidak ada cacat cela ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus untuk turut menikmati kemuliaannya yang kekal. Biarlah Dia menyempurnakan, menegakkan, mengukuh dan mententeramkan kamu. Dia yang memanggil kamu itu setia dan Dia akan melakukannya. Bagi Allah segala kemuliaan dan kekuasaan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di bumi dan di surga, yang kedatangannya kami nantikan. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Yesus